Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah wabarakatuh. Ibu dan Bapak pimpinan Sekolah Tinggi Al-Quran Al-Latifiyah Palembang yang saya hormati, Ibu dan Bapak dosen, teman-teman mahasiswa, juga narasumber lain yang juga saya hormati. Pertama, terima kasih sudah memberikan kesempatan saya pada pagi hari ini waktu Jerman, ini sekitar jam 4 pagi, dan di Palembang sudah siang ya Bapak Ibu semua ya. Dan pada kesempatan kali ini saya kira saya hanya akan sedikit memberikan gambaran sekaligus belajar kepada para pakar Al-Quran yang ada pada kesempatan pada pagi hari ini. Jadi pada kali ini tema yang akan saya sampaikan adalah kajian Al-Quran dari perspektif sarjana barat. Siapakah sarjana barat itu? Mereka bisa saja muslim, bisa juga non-muslim. Lalu kenapa saya menggunakan sarjana barat? Yang pertama adalah karena metode. Saya melihat bahwa khazanah kebudayaan Islam itu begitu kaya, itu tidak kalah dari kebudayaan-kebudayaan lain, tapi yang kita bisa ambil segi positif dari para sarjana barat ini adalah bagaimana para sarjana barat ini yang punya kebudayaan untuk melihat sebuah ilmu itu dengan lebih mendalam dan detail, itu bisa menjadi sebuah pelajaran untuk kita juga bisa menggunakan hal tersebut dalam kajian-kajian Al-Quran yang pada kali ini kita akan sampaikan. Nah, pagi ini ada dua hal yang ingin saya sedikit ulas. Pertama adalah tentang buku yang membahas tentang kajian-kajian Al-Quran. Ini buku baru sekali terbit pada tahun 2022 dari Routledge Companion to the Quran, yang diedit oleh 3 orang. Di pengantar buku ini, bukunya saya tunjukkan, kebetulan saya juga pegang di sini. Ini bukunya, nggak kelihatan. Oke, buku ini terdiri dari 40 tulisan sarjana barat, rata-rata mereka adalah para peneliti Al-Quran dari universitas-universitas yang ada di Eropa, Amerika, juga beberapa negara barat lainnya, yang itu mereka membahas banyak hal semua tentang Al-Quran. Nah, pengantar buku ini menjelaskan 3 dari editor ini adalah orang-orang yang terdiri, tidak semuanya beragama Islam, jadi 1 Muslim, 1 Kristen, dan 1 adalah yang mengaku saya tidak berafiliasi pada ajaran agama apapun. Tapi mereka mampu mengumpulkan pakar-pakar studi Al-Quran, baik itu yang Muslim maupun non-Muslim, untuk menulis dalam satu buku yang tebal sekali buku ini. Dan ini saya kira salah satu buku terbaik di tahun 2022 yang membahas tentang isu-isu kontemporer dalam studi Al-Quran. Apa saja yang dibahas dari buku ini? Jadi buku ini terdiri dari 3 hal. Mereka membagi buku ini dalam tiga bagian buku. Yang pertama adalah The Word Before the Quran. Lalu kemudian satu bagian ini hanya terdiri dari 3 bab. Lalu kemudian di bagian kedua itu ada The Word of the Quran, and lalu yang terakhir adalah The Word in front of the Quran. Nah, bagian pertama ini para editor mengibaratkan kajian tentang Al-Quran itu seperti kita berada dalam sebuah stage atau teater atau sebuah panggung, di mana bagian pertama ini before Quran itu adalah segala sesuatu yang melatar belakangi panggung tersebut, juga termasuk panggung itu sendiri. Jadi kalau misalnya kita melihat teater, pentas itu ada gambar-gambar yang melatar belakangi kenapa sebuah pertunjukan itu dikisahkan. Di buku ini menceritakan seperti itu. 3 bab di awal bercerita tentang kenapa Al-Quran itu diturunkan dan kisah-kisah apa saja yang ada sebelum Al-Quran diturunkan. Kita tahu pada abad ke-7, abad ke-6 ya, abad ke-6 itu kan kita terakhir dari abad ke-5 adalah keruntuhan dari zaman Romawi. Lalu kemudian Al-Quran, Nabi Muhammad mendapatkan wahyu, lalu kemudian kita memahami dari situ munculnya tradisi keilmuan keagamaan yang baru, yaitu agama Islam di wilayah yang tidak terlalu jauh dari kebudayaan Romawi itu sendiri. Lalu kemudian
di bab pertama itu juga ada kenapa Al-Quran itu turun di Arab, gitu. Apa saja yang melatar belakangi budaya Arab itu sendiri. Sejarah apa saja yang ada dalam Al-Quran itu ketika kita tahu dalam Al-Quran disebutkan bahwa ini diturunkan pada bangsa Arab dengan alasan sebagai berikut misalnya. Nah, ketika misalnya kita sebagai seorang Muslim, seringkali kita tidak apa ya, kritisisme kita atau kita itu tidak terlalu kritis dengan hanya mengatakan ini semua. Kalau misalnya kita mengatakan kenapa Al-Quran diturunkan di Arab, mungkin kita akan mengatakan ya karena Allah berkehendak demikian gitu. Tapi orang-orang ini yang memahami Al-Quran dari perspektif yang berbeda ini, mereka akan punya jawaban yang lain. Mereka akan melihat dari segi sejarah, bahasa, kemudian arkeologis yang benar-benar bisa dibuktikan dalam kajian-kajian tersebut. Nah, lalu kemudian bab kedua, the word of the Quran itu adalah kalau misalnya tadi ada teater, ada latar, ada panggung, ada layar, lalu siapakah yang ada dalam teater tersebut atau tokoh-tokoh apa saja yang bermain dalam pagelaran teater tersebut. Maka kemudian di bab kedua ini para penulis itu menuliskan tentang siapa itu Muhammad, siapa itu Isa, siapa itu Maryam, siapa itu Zakaria, siapa itu apa itu jin, apa itu makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah dan dibahas dalam Al-Quran. Dan ini kajiannya lebih banyak, beragam dari beberapa perspektif. Lalu kemudian yang ketiga, the word in front of the Quran itu adalah diibaratkan kalau tadi teater itu sudah ada stage, sudah ada background, sudah ada pemain, lalu kemudian the word in front of the Quran ini adalah bagaimana penonton itu menyaksikan pertunjukan ini. Jadi di bagian ketiga ini, buku ini menjelaskan banyak sekali persoalan-persoalan mulai dari bagaimana Al-Quran dirujuk dalam persoalan-persoalan politik, bagaimana Al-Quran dirujuk dalam persoalan-persoalan kesehatan, bagaimana Al-Quran dirujuk dalam budaya pop culture, bagaimana Al-Quran dirujuk dalam budaya-budaya material, bagaimana Al-Quran dirujuk oleh para sufi, bagaimana Al-Quran dirujuk oleh orang-orang beraliran Ismailiyah, Syiah, dan lain sebagainya. Nah, di sini kemudian kita melihat betapa kayanya Al-Quran, yang itu pun justru menjadi banyak perhatian dari para peneliti-peneliti yang mungkin mereka tidak punya latar belakang seperti kita misalnya sudah terlahir sebagai seorang Muslim. Oke, ini yang beberapa bagian tadi sejarahnya kenapa Al-Quran turun di Arab seperti yang tadi saya sampaikan. Lalu kemudian bahasanya itu apakah itu benar-benar menceritakan misalnya kisah tentang masyarakat di Mekah dan Madinah yang menjadi latar belakang Al-Quran diturunkan. Lalu kemudian ini yang saya katakan tadi, yang kedua, kita tahu beberapa nama tokoh Nabi dalam Al-Quran itu juga sudah masuk ke dalam kajian-kajian di Bible misalnya. Seperti Ibrahim juga ada, Musa juga ada, Yusuf, Yunus, Maryam, Isa, Muhammad, yang itu kemudian kalau misalnya orang tersebut sudah punya pemahaman tentang teologi Kristen, maka mereka akan melihat sebenarnya apa sih bedanya kajian-kajian Al-Quran ini dengan misalnya apa yang sudah dituliskan atau sudah ada dalam kisah-kisah di dalam Bible. Nah, ini yang saya menarik itu adalah tradisi keilmuan di Barat itu begitu terbuka dengan segala sesuatu yang mungkin bisa difikirkan dan itu mungkin sulit untuk difikirkan. Nah, persoalan kita adalah ketika seringkali kita dianggap tidak perlu, semua yang sudah kita yakini dan imani itu cukup diterima, tidak perlu difikirkan. Maka kemudian kajian-kajian dari negara seberang inilah yang kemudian ternyata lebih kaya dari apa yang mungkin sudah selama ini kita pahami. Ini yang kemudian saya katakan tadi, bagaimana para penulis ini menggambarkan reader atau pembaca Al-Quran yang tadi saya katakan. Oke, mohon maaf kalau ada yang perlu. Oke, ada tafsir, politik, metodologi, kemudian ada kalam dan lain sebagainya. Dan kita tahu seperti yang terjadi beberapa yang sedang viral ya beberapa hari ini adalah bagaimana juga Al-Quran ditafsirkan atau difahami, dimaknai dan diterjemahkan dengan
ada yang menggunakan itu sebagai sebuah kepentingan politik, ada yang menggunakan itu sebagai sebuah persuasi untuk kebudayaan dan lain sebagainya. Nah, yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah tentang terjemahan Al-Quran. Mohon maaf tadi saya belum kenalan ya Bapak Ibu semua. Jadi saya di Freiburg itu kebetulan berada dalam satu institusi, lembaga ini bernama Global Quran. Di Global Quran ini terdiri dari satu supervisor atau profesor yang beliau ini ahli dalam bidang Islamic Studies, khususnya dalam tafsir dan terjemahan Al-Quran. Nah, sedangkan kami, para anggotanya itu adalah semua yang sedang belajar tentang Al-Quran, khususnya terjemahan Al-Quran. Bapak Ibu nanti bisa melihat secara detail apa yang kami lakukan itu di websitenya ini, Glokur.de ini atau Glokur di Universitas Freiburg ini. Kenapa terjemahan Quran? Terus terang, saya katakan di awal tadi saya juga sedang belajar, jadi latar belakang pendidikan saya memang tidak Quranic Studies seperti yang mungkin teman-teman mahasiswa dan Bapak Ibu semua yang sudah begitu akrab dengan tema-tema studi Al-Quran. Nah, awalnya saya juga melihat ada apa dengan terjemahan Al-Quran. Kenapa harus memahami Al-Quran? Kenapa harus mengkaji terjemahan Al-Quran? Tapi ternyata setelah saya melihat ada banyak sekali hal-hal yang ternyata melatari atau juga menjadi sebuah pertanyaan kenapa terjemahan Al-Quran itu perlu ditulis dan disebarluaskan. Di situ ada motivasi, di situ kita akan bertanya siapa sebenarnya penulisnya ini tadi. Apakah sebuah terjemahan Al-Quran itu akan sama ketika ditulis oleh si A dan si B? Kalau misalnya dia punya latar belakang ideologi lain, apakah itu juga akan sama? Lalu siapa yang mendanai? Apakah itu akan punya motivasi lain selain dakwah misalnya? Lalu kemudian siapa pembacanya? Nah, masih kembali kepada tradisi keilmuan barat yang tadi saya sebutkan, entah itu muslim maupun non-muslim, ternyata dalam kajian terjemahan Al-Quran itu juga minimal kita akan mendapatkan tiga macam penterjemah Al-Quran yang itu karyanya bisa kita baca sampai saat ini. Yang pertama adalah Muslim scholar, yang dia paham kajian Al-Quran secara klasik itu banyak sekali. Misalnya kita tahu nama Syekh Waliullah misalnya di India, atau kalau di Indonesia itu ada pakarnya misalnya seperti Ustadz Quraish Shihab, ada juga Hamka, yang mereka menterjemah sekaligus menafsirkan Al-Quran karena mereka benar-benar sudah ahli atau pakar dalam bidang tersebut. Di negara-negara Islam maupun non-Muslim lain, di negara non-Islam lainnya juga banyak para scholar atau sarjana-sarjana Muslim yang menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa-bahasa mereka. Termasuk yang paling terkenal itu adalah Muhammad Ali, satu orang dari kelompok Ahmadiyah yang pada awal tahun 1900 menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Inggris, lalu kemudian terjemahan ini dialih bahasakan ke hampir seluruh bahasa-bahasa besar di dunia. Kita tahu di Indonesia diterjemahkan oleh Cokro Aminoto misalnya ke dalam bahasa Melayu, bahasa Indonesia, namun sayang karena beberapa persoalan kepentingan ideologi dan politik, terjemahan Cokro Aminoto ini tidak bisa dilanjutkan. Lalu kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Belanda, bahasa Jawa, bahasa Sunda dari satu terjemahan Al-Quran oleh seorang tokoh Ahmadiyah misalnya. Lalu kemudian yang kedua adalah terjemahan Al-Quran oleh orientalis atau misionaris. Kalau dalam terjemahan Al-Quran bahasa Indonesia saya belum begitu memahami. Adakah tokoh orientalis misal atau tokoh misionaris yang menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Indonesia? Tapi kalau di bahasa Belanda itu cukup banyak. Ada beberapa sarjana orientalis Belanda yang dikirim ke Indonesia memahami Islam lalu kemudian menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Belanda. Kenapa misionaris atau orientalis ini menerjemahkan Al-Quran? Ini sejarahnya panjang, kalau ditarik ini bisa sampai ke Martin Luther salah satunya. Kita tahu Martin Luther adalah tokoh Kristen yang karena jasanya lah kemudian ajaran-ajaran Kristen itu bisa dipahami lebih luas oleh
kelompok-kelompok Kristen lain di wilayah Eropa khususnya. Nah, salah satu yang menjadi concern Martin Luther pada waktu itu juga adalah upaya untuk menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Jerman. Karena apa? Karena pada waktu itu umat Kristen mengalami katakanlah dua musuh gitu. Musuh pertamanya adalah Vatikan pada waktu itu menguasai tafsir agama Kristen secara mutlak kepada orang-orang Kristen di wilayah Eropa. Lalu musuh yang kedua adalah Turki, karena Turki menginvasi ajaran-ajaran agama Islam yang itu menjadi sebuah ketakutan tersendiri bagi umat Kristen. Akhirnya, untuk memahami Turki, mereka berusaha untuk memahami itu dari kitab suci yang mereka pahami, yaitu dari Al-Quran. Nah, orientalis ini di beberapa negara itu mungkin berakhir pada periode Perang Dunia Kedua. Setelah itu setelah itu sarjana non-Muslim, mereka tidak mengidentifikasi diri sebagai orientalis maupun misionaris. Yang ketiga ini adalah kelompok-kelompok filologis. Filologis ini adalah orang-orang yang memahami studi-studi Al-Quran, salah satunya dengan pendekatan sejarah, dengan pendekatan kebudayaan. Mereka memahami misalnya Al-Quran ini berasal dari bahasa Arab wilayah yang mana, apakah benar itu berasal dari wilayah Mekah Madinah yang sesungguhnya, ataukah dia mendapatkan pengaruh dari Syria misalnya. Lalu kemudian bagaimana terjemahan itu yang berasal dari lisan orang-orang Arab, lalu kemudian diterjemahkan misalnya ke dalam, seperti tadi ketika misalnya kita melihat terjemahan Al-Quran Muhammad Ali itu dari bahasa Arab, lalu kemudian karena dia orang India, lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, dari bahasa Inggris diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ada juga ke bahasa Belanda, ada juga ke bahasa Sunda. Lalu berapa banyak perbedaan dari setiap kata, berapa banyak kata yang berkurang dalam artian tereduksi dalam bahasa dan bentuk-bentuk lain itu seberapa banyak mengalami perubahan. Sebagai contoh, kalau kita lihat, salah satunya adalah ketika Kementerian Agama juga ikut menerjemahkan Al-Quran sejak tahun 1960. Itu ketika Soekarno pertama kali menjadi presiden, Kementerian Agama juga mengambil alih penerjemahan Al-Quran. Yang awalnya terjemahan Al-Quran Kementerian Agama itu banyak mengambil referensi dari terjemahan Muhammad Ali. Lalu kemudian Soeharto, di era Soeharto, terjemahan Kementerian Agama ini juga mengalami perubahan. Yang cukup menarik adalah kalau kita lihat surat An-Naml, ayat 123 kalau nggak salah, itu ada ayat yang mengatakan untuk berhati-hati kepada pembesar-pembesar yang jahat. Lalu kemudian pada edisi berikutnya, pada zaman Orde Baru itu mengalami perubahan. Pembesar-pembesar yang jahat itu berubah menjadi penjahat-penjahat yang besar. Atau kalau beberapa tahun yang lalu kita lihat bagaimana kasus Al-Maidah, lalu kemudian orang kembali kepada Al-Quran, melihat apa sih sebenarnya aulia itu, lalu itu menjadi perdebatan. Ada yang menerjemahkan aulia itu sebagai pemimpin, ada yang menerjemahkan sebagai sahabat dekat. Nah, di sini ternyata saya baru belajar dan memahami implikasi dari bagaimana seorang penerjemah itu ketika dia menaruh kalimat-kalimat itu akan memberikan dampak yang sangat besar kepada pembaca. Nah, yang baru-baru rame ini juga ya tentang doroba, bagaimana misalnya apakah laki-laki atau apakah suami boleh memukul seorang istri, lalu kemudian orang juga kembali melihat Al-Quran, mewacanakan, mengkaji makna doroba pada beberapa terjemahan Al-Quran. Kalau kita lihat memang masih ada yang menggunakan kata-kata mengartikan doroba sebagai memukul, tapi sebagian terjemahan progresif juga ada yang mengartikan itu sebagai untuk menjauhkan atau meninggalkan. Oke, saya kira itu dulu dari saya. Selebihnya nanti akan kita lanjutkan pada sesi tanya jawab. Terima kasih. Saya serahkan kepada Bapak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.